Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dari teman hidupnya, yakni istrinya. Maksudnya orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja kalau sama-sama punya pekerjaan, sama-sama sibuk, betapa banyak, mohon maaf, tidak mau menyinggung, ini bukan salah ya, tapi di kenyataannya betapa banyak kita hidup di dunia melihat ada orang yang sama-sama bekerja, istrinya bekerja, jadi akhirnya sama-sama sibuk semuanya, tidak sempat mengurus keluarganya karena kesibukannya, ngurus satu sama yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu yang baca. Abasa wa tawalla. 2, 3. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره
Hati-hati di sana qaf Pak. Jadi yaqa tapi yaqa. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Perhatikan, emma yang pertama itu tidak ada coret panjangnya. Baru emma yang kedua ada coret panjang. Jadi panjangnya tidak sama. Kalau emma yang pertama cukup satu hentakan nafas saja. Kalla lamma. Jadi yang dengung itu mim tasdidnya. Kalau emmanya hanya satu panjang satu hentakan saja. Kalla lamma yaqdi ma amarah. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Dua ayat ini sebab turunnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Aisyah menceritakan bahwa Allah menurunkan abasa berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta.
Jadi ada orang namanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Beliau buta. Dia menemui Rasulullah lalu berkata, Rasulullah, berilah aku bimbingan. Saat itu Rasulullah sedang menerima kunjungan para pemuka kaum musyrikin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengabaikannya dan memerintahkan yang lain. Ibnu Ummi Maktum bertanya, apakah menurutmu perkataanku salah? Beliau menjawab, tidak. Kemudian turunlah surah ini sebagai teguran kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yang turun kepada beliau adalah 2 ayat. Abasah, dia telah bermuka masam, yakni Nabi Muhammad telah bermuka masam. Watawalla, dan berpaling, yaitu memalingkan mukanya. Anja'ahul a'ma, telah datang seorang buta kepadanya. Yang dimaksud buta ini adalah Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nabi SAW tidak meladeninya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam. Mereka terdiri atas orang-orang terhormat kabilah Quraisy dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Abi Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi pada waktu itu karena ia buta. Maka Abdullah bin Abi Ummi Maktum langsung menghadap dan berseru dengan suara yang agak keras, ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Tetapi Nabi SAW pergi berpaling darinya menuju ke rumah. Maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu, yaitu sikap Nabi SAW. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat ini, Nabi SAW setelah itu apabila Abdullah bin Abi Ummi Maktum berkunjung kepadanya, beliau selalu mengatakan, selamat datang orang yang menyebabkan Tuhanku menegurku karenanya. Lalu beliau menghamparkan kain sorbannya sebagai tempat duduk Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Subhanallah. Jadi beliau itu Rasulullah, ciri khas beliau ketika beliau diingatkan, beliau sadar, Pak, mudah sadar. Jadi manusia ini salah itu biasa, tapi jangan biasa salah. Jadi salah biasa, jangan biasa salah. Jadi hanya membalikkan kata saja, bisa salah biasa. Tapi kalau biasa salah, nah ini jangan. Jadi Rasulullah suatu ketika ada orang pemuka bangsa Quraisy, memang Rasulullah ingin ini masuk Islam karena ini orang berpengaruh di bangsa kafir Quraisy waktu itu. Mulai kening pengetahuan biasa nuruk tapi. Nah, ternyata karena kesibukannya Rasulullah ingin mengajak dia, Abdullah bin Abi Ummi Maktum datang kepada beliau karena beliau buta. Datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ajarkanlah kepadaku ajaran yang Allah ajarkan kepadamu." Nah, karena Rasulullah fokus kepada tamu ini, jadi Rasulullah tidak mengindahkan pertanyaan Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ketika Rasulullah berpaling, turunlah ini. Abasa wa tawalla. Telah bermuka masam dan wa tawalla dan berpaling, anja'ahul a'ma, telah datang seorang buta kepadanya. Semenjak 2 ayat ini turun, ketika Abdullah bin Abi Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ambil surban beliau, Rasulullah hamparkan ke beliau. Gara-gara orang ini 2 ayat turun kepadaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, terkadang kita ini ya harus dilatih, Pak. Ketika kita ditegur sama orang, memang jamu itu pahit kelihatannya. Jamu itu Pak pahit. Tapi nanti ada kesehatan di sana. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu nyata adanya. Bahkan yang bisa, kalau ada suatu takdir yang menyebabkan seorang mati, aktsaru may yamut min ummati, kata Rasulullah, paling banyak umatku mati
ba'da qada'illahi ta'ala, setelah memang qada dari Allah, bisa babil ain, yaitu penyebab dari ain, dipuji orang. Nah, rakerah kita ini hanya mana nih pocin apa mana nih cale pak. Cek milih telon dua cuman, dipuji sama dicaci maki. Kira-kira beda kamu? Nah, aku udah tak milih kan. Jadi ketika kita dipuji sama seseorang, kalau tidak menyebut nama Allah itu bisa terkena penyakit ain. Dulu ada sahabat yang mana dua sahabat ini mau mandi, sahabat yang satunya putih badannya kemudian buka baju. Karena badannya putih, sahabat yang satunya bilang, aku tidak pernah melihat badan seputih kamu. Langsung orang sahabat yang putih ini langsung pingsan seketika. Kemudian kejadian tadi dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, begini-begini. Kata Rasulullah, apakah kamu ingin membunuh saudaramu? Nah, jadi kalau kita dicaci maki, dihina Pak, malah kita dapat transferan pahala. Tapi tempengnya cale pengu epoji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu, artinya mengertikah kamu, la'allahu yazzakka, barangkali ia membersihkan dirinya dari dosa-dosa setelah mendengar dari kamu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, au yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan pelajaran, fatanfa'ahu dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, atau nasihat yang telah diterangkan dari kamu bermanfaat bagi dirinya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup karena memiliki harta, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya atau menerima dan mengajukan tawaranmu. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, yakni orang yang serba berkecukupan itu tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah si buta, yaitu Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merasa dirinya merasa cukup, yang dimaksud ini orang kafir Quraisy waktu itu, maka kamu melayaninya, padahal mereka itu tidak membersihkan dirinya. Yang Rasulullah waktu ngobrol dengan pembesar Quraisy waktu itu. Sedangkan yang datang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Sedangkan yang datang dia takut kepada Allah. Jadi di sini Pak menggambarkan, meskipun ada orang yang kaya serba kecukupan, dia katanya orang berpengaruh di suatu tempat, tapi kalau tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Justru orang yang buta yang menurut orang itu hina, ternyata dia paling mulia di sisi Allah. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya, artinya tiada memperhatikan sama sekali. Kalla innaha tadhkirah, kalla, sekali-kali jangan berbuat demikian, yakni janganlah kamu berbuat hal yang serupa lagi. Kata Allah SWT, ingat Muhammad, jangan pernah kau lakukan seperti tadi. Dikarenakan ada orang yang berpengaruh di suatu tempat, malah kamu memprioritaskan yang berpengaruh tersebut. Nah, ini memang fitrah manusia, Pak. Makanya kadang ketika ada acara misalnya, tapi boleh dilatih nanti mungkin kalau ada pengajian, sudahlah jangan dibedakan antara ustadznya sama jamaahnya. Masalah jamuan Pak ya, masalah jamuan. Kalau misalnya
memang ingin menspesialkan ustadznya, misalnya mau dikasih buah misalnya. Kan ada kadang Pak ya, yang ustadznya dikasih buah, terus jamaahnya tak dikasih buah. Kayak mungkin tuan rumahnya husnudzon, jamaah ini kayaknya tak petende ke buah ini. Sudah bosan kayaknya, jadi dia tidak dikasih gitu. Jadi sama Pak. Nah terkadang ustadznya dikasih minum madu, susu, jamaahnya dikasih air putih. Wah ini kayaknya jamaah ini sudah tua-tua, tidak mungkin ingin susu katanya. Karena bukan bayi. Nah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang berpengaruh di suatu tempat. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya ingin memuliakan ustadznya. Kalau bisa Pak. Makanya ini saya Pak, hendak mau cerita orang lain. Kalau saya diundang sama seseorang, kemudian saya dikasih minum susu misalnya, atau teh atau apa, kemudian yang lain tidak dikasih teh, saya tidak minum. Alasan saya, maaf saya tidak biasa minum susu. Kenapa? Takutnya andi utang mata jangan kon dalam. Kita minum susu, bah beda anak sinaku nyaman. Ngalu duiber kan Pak ya. Nah ini tak terpikirkan oleh kita. Nah padahal di sisi Allah belum tentu yang berceramah yang lebih mulia. Nah misalnya ini bukan salah Pak ya, sudah benar dari kemarin, cuman mungkin diperbaiki masalah sosialnya. Jadi kalau misalnya nanti ingin memuliakan ustadznya, di tempat itu samakan saja mungkin. Kalau nanti ulang mungkin dibungkus Pak. Nah, kata kita goreng Pak ya. Tapi mun pas kita goreng, ada buah, ada jeruk. Nah, kemudian jamaahnya tak beri jamuan guna. Beda anak nih bebojot memang tak andi misalnya. Memang bedereng tak andi anak nih bebojot lah terlalu ke jeruk misalnya. Seneng ke jeruk anak. Mak jeruk ya ada. Akhirnya embuun tak fokus pengajian, fokus ke jeruk. Tapi ini bukan kritik menyalahkan Pak. Tapi barangkali bisa diperbaiki lagi. Jadi kita belajar dari ayat ini, Abdullah bin Abi Ummi Maktum yang buta. Tapi Rasulullah bukan menyepelekan Abdullah bin Abi Maktum Pak ya. Tapi lebih memprioritaskan yang tadi. Karena kata tujuannya beliau, karena mempah ikening pengetahuan deki, maka kempang dakwahnya. Jadi baik tujuan beliau. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, tidak boleh begitu Muhammad. Yang kamu kasih omongan tadi itu, dia merasa cukup dengan hartanya. Tetilat bahasa ininya, tak butuh kebetulan. Tidak butuh kepada engkau Muhammad. Sedangkan yang datang kepadamu, yang bertanya ingin ilmu dari apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wa huwa yakhsha. Ingat Muhammad, kalla, ingat, jangan sekali-kali, innaha, sesungguhnya ini tazkiratun, adalah suatu peringatan atau suatu pelajaran bagi semua makhluk. Jadi di sini tafsirnya yang dimaksud tazkirah, peringatan, ini tujuannya bukan hanya pada Nabi Muhammad diingatkan, tapi kepada semua makhluk. Jadi ini pelajaran Pak, jangan pernah kita sepelekan manusia. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya atau tentu ia menghafalnya, kemudian menjadikannya sebagai nasihat bagi dirinya. Jadi di sini kalau kita ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang yang versi Al-Quran, kita diatur oleh Al-Quran, maka mungkin mulai saat ini kita praktekkan ayat ini. Apa ayatnya? Yaitu tadi, jangan pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan kita melihat jabatan dan pangkat. Fi suhufin, dalam kitab-kitab mukarramah, yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atin mutahharah, marfu'atin yang ditinggikan di langit, mutahharah lagi disucikan dari sentuhan setan.
Jadi Al-Quran ini panduan yang tadi jangan membedakan satu dengan yang lainnya. Itu panduan Allah. Yang mana Quran ini berada ditinggikan tempatnya. Kemudian dan tidak pernah disentuh oleh setan. Bi aidi safarah, di tangan para penulis, yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lauhul Mahfuz, maksudnya kiramim barara, yang mulia lagi berbakti. Artinya semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah malaikat-malaikat. Qutilal insanu, binasalah manusia, maksudnya terlaknatlah orang kafir itu. Ma akfarah, alangkah sangat kekafirannya. Makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir. Jadi yang dimaksud tadi mak bisa kafir. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya. Nah, ini istifham, Pak, pertanyaan. Di sini mengandung makna takrir, kemudian Allah menjelaskannya melalui firman berikut. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Perhatikan ayat yang tadi, min ayyi syai'in khalaqa, dari apakah Allah menciptakannya. Nah, ini pertanyaan bukan untuk orang kafir menjawab, tapi untuk menanyakan, karena orang kafir ini banyak tidak tahu dirinya sendiri. Makanya kata Sayyidina Ali, halakam ru'un liman lam ya'rif qadrahu. Sungguh celaka orang yang tidak tahu jati dirinya. Jadi tidak tahu dirinya siapa, dari mana, dan mau kemana. Akhirnya kemana-mana. Karena tidak tahu dari mana dan mau kemana, akhirnya kemana-mana. Nah, kan ada sampai itunya kan, kemana, ketemu kemana. Oleh Allah dijawab, min nutfatin, dari setetes mani, khalaqahu faqaddarah, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Nah, di sini dari menjadi alaqah, setelah menjadi alaqah kemudian menjadi segumpal daging hingga akhirnya penciptaannya. Summa sabila, kemudian untuk menempuh jalannya, yakni jalan ia keluar dari perut ibu, yassarah, dia memudahkannya. Jadi yang memudahkan bayi lahir itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa amatahu faaqbarah, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Artinya dia menjadikannya berada di dalam kubur yang menutupinya. Nah, perlu diingat, Pak, di ayat yang lain nanti kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku keluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Manusia ini ketika lahir tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Nah, karena nangis, ketika mau ada yang sakit nangis. Tetapi ketika manusia sudah besar, dia merasa memiliki dunia. Wah, sudah sombongnya keterlaluan. Kita keluar tidak bawa apa-apa, maka nanti laqad ji'tumuna furada, kata Allah. Kalian akan datang menghadapku sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian. Jadi kalau kita sadar bahwasanya kita itu lemah, kemudian summa amatahu fa'aqbara, kemudian Allah akan mematikan. Summa idza syaa'a ansara, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali menjadi hidup, kembali pada hari bangkit nanti. Kalla lamma yaqdi ma amarah, kalla, tidaklah demikian, artinya benarlah maksudnya. Lamma yaqdi, manusia itu belum melaksanakan, belum mengerjakan ma amarahu, apa yang diperintahkan Allah kepadanya.
yakni apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya supaya ia mengerjakannya. Jadi nanti ketika sudah manusia mati, tadi kan Allah menceritakan dari nutfah, kemudian terbentuk daging, kemudian lahir, Allah yang memudahkan. Kemudian nanti akan tiba satu masa dia akan mati dan dia akan dibangkitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kembali, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla lamma yaqdi ma amara. Benarlah manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dengan memasang akalnya, maksudnya. Ketika dikatakan falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan. Maksudnya bukan hanya memperhatikan saja, Pak. Tapi memperhatikan akal ini digunakan. Karena ada orang melihat tapi tak nyambung. Kulang beda tak tahu gitu, beda apa gitu. Ila ta'ami, kepada makanannya. Bagaimana makanan itu diciptakan dan diatur untuknya. Jadi kalau orang berpikir makanannya saja, Allah perkara makan saja, Pak. Ini sebenarnya sederhana kan? Buat spesial apa sih makanan? Kok Allah Subhanahu wa taala berfirman falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Loh, orang kalau sakit, Pak, orang kalau sakit meskipun tidak berobat, asalkan dia makan, masih ada kesempatan hidup. Tapi kalau orang sudah tidak makan, kira-kira 1 minggu hidup aman. 1 minggu tidak makan hidup. Belum lagi tidak minum. Kalau orang tidak minum 1 minggu, insya Allah over. Selesai anunya, game insya Allah. Anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari awan, maksudnya sabba dengan sebenar-benarnya. Summa syaqaqnal ardh, kemudian kami telah belah bumi dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya, syaqqa dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu seperti biji gandum dan biji jawawut di sini. Tafsirnya wa inabaw wa qadba, anggur dan sayuran-sayuran atau sayur mayur maksudnya, wa zaitun wa nakhla, zaitun dan pohon kurma, wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat, yakni kebun-kebun banyak pepohonan, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak. Tetapi artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau padi dan lain sebagainya yang sejenis. Mata'an lakum wa li'an'amikum, kesenangan untuk kesenangan bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Jadi di sini apa pun tak ngabes manusia, tak ngakui pikir pun sing ngabes. Dek makanan yang disediakan oleh Allah. Ada air yang turun dari langit, kemudian buminya terbelah, kemudian tumbuh biji-bijian, kemudian tumbuh sayur mayur, tumbuh kurma, tumbuh zaitun. Itu dari mana kan? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sapi-sapi ternak kalian itu juga makan dari yang ditumbuhkan di bumi, sebagai mata'an lakum, untuk kesenangan kalian. Fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala nanti, sangkakala yang kedua maksudnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Jadi ini nanti akan ditiup trompet, kemudian tiupan yang kedua, kembali lagi hidup manusia semuanya.
Tapi sekarang ada viral di media sosial, mun berdesekal macengkal katanya, mau dibilang kepada malaikat Israfil disuruh tiup trompetnya, maikrekan kebain mainan. Kita doakanlah semoga Allah sadarkan beliau. Nisar saya. Kemudian yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari teman hidupnya yakni istrinya, maksudnya di sini wa sahibatihi, dari teman hidupnya yaitu istrinya. Karena kalau sekarang berdebat-apaan bini, bahkan seorang laki-laki itu rela mengorbankan dirinya untuk istrinya. Wabani, dan anak-anaknya. Jadi nanti orang akan lari dari keluarganya, anaknya, dan istrinya dan saudaranya. Likulli imri'im minhum yawma idin sya'nui yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya, yakni keadaan yang membuatnya tidak mengindahkan hal-hal lain, atau dengan kata lain, setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja kalau sama-sama punya pekerjaan, sama-sama sibuk, betapa banyak, mohon maaf, tidak mau menyinggung, ini bukan salah ya, tapi di kenyataannya betapa banyak kita hidup di dunia melihat ada orang yang sama-sama bekerja, istrinya bekerja jadi pengabdi negara, suaminya bekerja jadi pengabdi negara, karena sama-sama ada tekanan di atasannya, sama-sama ada kewajiban, akhirnya sama-sama sibuk semuanya. Tidak sempat mengurus keluarganya karena kesibukannya. Ngurus satu sama yang lain. Akhirnya ngurus dewe-dewe katanya orang Jawa. Karena saya Inggris tibi bang. Wujuhu yawma idzim musfirah. Cuman meskipun nanti akan ada orang yang hiruk-pikuk ketika sangkakala sudah ditiupkan, ada yang lari ke sana, ada yang lari kemari. Wah, pokoknya ini seru. Sudah posang tiba-tiba bang. Kemudian kata Allah, wujuhu yawma idzim musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, yakni tampak cerah. Meskipun hiruk-pikuk terjadi, cuman nanti akan banyak wajah orang yang cerah wajahnya, berseri-seri. Dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, dan bergembira. Jadi sudah berseri-seri, tertawa-tawa, dan dia sangat bergembira. Nah, ini menandakan orang ini adalah orang yang selama hidupnya beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi meskipun nanti hiruk-pikuk, sama begini Pak, misalnya ada sebuah permasalahan di pekerjaannya, kalau dia selama bekerja dia santai, amanah misalnya. Misal Ustadz Ruhus kan bekerja misalnya, kemudian ada sebuah kasus ternyata ditemukan di sana, ada pengawas dari PPK datang ke tempat itu serentak, dan KPK datang langsung, wah akhirnya posang tapi dia bermedah tanah katanya, aduh pahala nggak ditata itu mah. Karena Ustadz Ruhus amanah, santai saja. Selain posang, rumah marah kok minta tolong ke buat, marah tak usah minta tolong kan kok, lepas anu sari tibi gitu. Kan ada kadang Mbak ya, ketika ada suatu permasalahan, bentar dulu. Datanya diminta, datanya ayo laporkan. Laporkan di mana? Posang. Di masjid kok nginjem bolpen lah posang Mbak. Bolpen di mana? Dah tahu kok penghapus je lah ke posang tapi. Karena Ustadz Ruhus aman ya, santai saja. Benar santai dia orang banyak. Akhirnya karena nggak bersaki selain bosan. Lagi ketawa. Nah, cukup tak ngicu kok tak anda gitu kan. Bukan bon pada alaku ya, tak alaku cukup tak ala apa gitu. Jadi sama Pak. Suatu saat ketika pengadilan Allah sudah mau ditegakkan,
Nah, ini hati-hati, jangan kita melakukan sesuatu karena manusia. Kadang empian mak ala ko ngak nikah. Cuk salah ko ngak saja. Betikal, Pak. Orang-orang seperti yang kuleban empian para tu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, artinya penuh dengan debu. Cak-cak nya kusam, Pak. Tengok si tak kerabat gitu, letak mandi sekali. Tarhaquha qatarah, dan ditutup pula, diselimuti pula qatarah oleh kegelapan dan kepekatan yang menghitam. Sudah mukanya kusam kayak tertutup debu, kemudian wajahnya tidak bersinar sama sekali, pekat, hitam. Ulaika humul kafarah. Ulaika, mereka itulah, maksudnya orang yang dalam keadaan demikian itu, humul kafarah, orang-orang kafir lagi durhaka, yakni orang-orang yang di dalam dirinya berkumpul kekafiran dan kedurhakaan. Jadi silahkan kita tinggal memilih, mau wajah yang berseri-seri atau wajah yang kusam.